Assalamualaikum, sedulur. Kali ini kita bahas film Who Am I tahun ke-2014. Ingat ya lur, ini bukan film Jackie Chan yang hilang ingatan itu, tapi mahakarya Jerman tentang dunia persilatan keyboard alias hacker. Ceritanya tentang sekelompok pemuda ajaib yang melakukan aksi nekat demi diakui idola mereka. Dari yang awalnya cuma iseng peretasan, malah kebablasan jadi kriminal kelas kakap. Let's kui. Film dibuka dengan pemandangan mengenaskan. Seorang hacker bernama Benjamin Engel lagi panik luar biasa sambil babak belur. Pas masuk ke persembunyian, tiga temannya sudah beda alam, alias tewas ditembak. Akhirnya, Benjamin menyerahkan diri ke Urapol dan cuma mau ngobrol sama penyelidik senior bernama Hana. Benjamin, pamer dikit. Dia bilang meretas itu sama kayak main sulap. Fokusnya dialihkan, sistemnya dikibuli. Benjamin ini punya masa lalu yang tragis ngenes. Sejak kecil dia nggak dianggap. Kayak hantu yang nggak kelihatan. Bapaknya kabur, ibunya bunuh diri. Jadilah dia tinggal sama neneknya yang masih simpan kenangan perang dunia. Karena di dunia nyata, dia dianggap pecundang. Benjamin pun kabur ke dunia maya. Di sana dia merasa jadi penguasa. Dia mengidolakan Mr. X, hacker legendaris yang punya prinsip. Nggak ada sistem yang aman, incar hal yang mustahil. Have fun di dunia nyata maupun maya. Benjamin aslinya cuma tukang antar pizza yang naksir cewek bernama Mari. Tapi nyalinya ciut. Demi narik perhatian Mari, dia nekat nyolong soal ujian di server kampus, tapi malah ketahuan security. Hasilnya, dia dihukum bersih-bersih kota. Nah, pas lagi mungut sampah, dia ketemu Max, cowok urakan yang ternyata tertarik sama bakat Benjamin. Max ngenalin Benjamin ke gengnya. Paul, si ahli hardware, modal motherboard, sama klip kertas doang. Bisa bikin alat canggih. Stefan, dewanya software, kelakuannya miring, alias gendeng. Tapi otaknya encer banget, nyari celah program. Benjamin pamer skill dengan matiin lampu satu komplek. Yang ujung-ujungnya, bikin mereka dikejar polisi. Di momen ini, Mari akhirnya ingat nama Benjamin. Benjamin Engel. Max ngajarin Benjamin kalau nggak cuma komputer yang bisa diretas, tapi manusia juga bisa dikibuli lewat rekayasa sosial. Contohnya simpel, Max sukses dapat donat gratis, cuma modal acting marah dan kepercayaan diri tingkat tinggi. Watch and learn. Hier fehlen 2 Schokodonuts. Bezahl doch nicht für... Das ist doch ein neues Angebot, hä? Zahl 10, Krieg 8. Wer hat denn dich bedient? So, geht doch. Schönen Abend noch. Aksi mereka makin ngawur. Benjamin dipaksa pakai identitas palsu buat masuk ke acara partai politik. Dengan keringat dingin yang mengucur deras, dia berhasil meretas laptop presentasi dan ganti isinya jadi gambar aneh. Ich bin unsichtbar. Schlöcher. Zeit für ein bisschen Blasphemie. Walzpott vor. Wie ein Lauffeuer in den deutschen Herzen verbreitet. Mereka pun resmi jadi grup hacker bernama Clay Clowns. Laughing at You balik lagi ke ruang interogasi. Agen Hana awalnya nggak percaya sama cerita Benjamin yang kayak dongeng ini. Tapi Benjamin langsung skakmat si agen. Dia bongkar semua data pribadi Hana. Nomor jaminan sosial, isi rekening bank,
sampai akun media sosial dan masa lalu kelamnya. Hana langsung terdiam, sadar kalau bocah di depannya ini bukan sembarang bocah. Lanjut lagi ke petualangan para pemuja keyboard ini. Si Hana akhirnya percaya kalau Benjamin ini bukan bocah sembarang yang cuma modal kuota malam, tapi beneran peretas kelas kakap. Karena nenek Benjamin sudah dipindah ke rumah sakit, markas mereka pun pindah ke rumah si Mbah. Mereka lagi girang luar biasa, karena video aksi konyol mereka tembus 1 juta penonton. Kita absen dulu personilnya. Stefan yang otaknya sudah geser. Paul si penakut, Max sang pemimpin, yang gaya bicaranya kayak motivator sukses. Dan Benjamin si jenius yang pendiam, biar punya ciri khas. Max punya ide, pakai topeng badut yang menyeramkan, namanya keren. Clay Clowns Laughing Out at You, alias badut-badut yang ketawain kamu. Kelakuan mereka makin ngaco, dari bikin grafik bursa efek Jerman jadi gambar tangan nakal, sampai ngeretas perusahaan farmasi buat protes soal hewan. Biar kuat begadang, mereka rajin minum vitamin, alias obat Ritalin. Biar mata tetap melek, konten mereka makin ramai, ditunggu jutaan netizen yang haus akan kerusuhan digital. Tapi pas ketemu Mari di supermarket, Benjamin balik lagi jadi kaku, kayak kanebo kering. Max pun gregetan dan sombong bilang, "Watch and learn bro," sambil kasih contoh cara ngobrol sama cewek. Watch and learn. Flug. Aber seine Meskipun Clay sudah terkenal, idola mereka, Mr. X, belum melirik sama sekali. Malah ada grup hacker lain yang jauh lebih berbahaya, namanya Friends dengan huruf E, diganti dengan angka 3. Seleranya agak alay ya lur. Mereka ini bagian dari sindikat Rusia yang kerjaannya jualan data curian ke darknet. Agen Hana dan rekan kerjanya, Martin, sudah lama pusing 7 keliling ngejar mereka, tapi selalu gagal. Gara-gara Max, kesel nggak digubris Mr. X. Mereka bikin aksi nekat. Mereka memutus semua jaringan telepon kuis radio, biar cuma telepon mereka yang masuk. Hasilnya, menang hadiah mobil Porsche gratis. Spielzeugen ausgeliehen und die Telefonung außer einer unterbrochen, zu welcher Max sich direkt... Lautet B. Ottmar Hitzfeld. Ist denn hier ein Porsche geklaut? Jetzt habt ihr nicht so. Das Auto. Genau. Außerdem ist der nicht geklaut. Mereka langsung ajak Mari pesta pora pakai mobil baru itu. Di sini, Benjamin mencoba jadi alpha male. Dia berani ngobrol sama Mari, sampai akhirnya nekat main cipok. Tapi ya namanya Benjamin, habis itu dia malah malu sendiri. Karena Mari kebingungan. Sialnya, Oscar si saingan melihat kejadian itu, dan langsung kasih Benjamin hadiah boga mentah. Der Pizzavogel. Lass die Nichts. Puncaknya, Mr. X malah kirim pesan yang isinya ngehina Clay. Katanya mereka cuma anak bawang yang gak berbahaya. Max meledak, dia pengen bikin aksi paling dahsyat. Targetnya, BND Badan Intelijen Jerman, ini ibaratnya mau bobol B-nya Indonesia, lur. Mampus nggak tuh? Aksinya disusun sangat rumit. Nunggu truk sampah BND, buat nyari kartu ucapan ulang tahun karyawan Simbok Gerdi. Kirim email pancingan phishing atas nama temannya si Gerdi. Begitu si Gerdi klik linknya, pintu digital BND terbuka lebar. Tengah malam, mereka masuk ke gedung BND pakai topeng badut. Stefan bagian hapus CCTV, Paul matiin lampu, Max jaga kode, dan Benjamin jadi eksekutor server.
Wo ist Benjamin? Sebagai kenang-kenangan, mereka ngeretas semua printer di sana buat enprint gambar badut bertulisan Clay was here. Tidak ada sistem yang aman. Pas lagi pesta ngerayain kemenangan, Benjamin malah melihat Max lagi asik bermesraan sama Mary. Benjamin langsung murka dan merasa dikhianati. Max malah makin sombong dan bilang kalau tanpa mereka, Benjamin itu cuma butiran debu. Was soll der Scheiß? Du brauchst uns! Weißt du was? Du bist nichts. Du bist nichts als... Nggak terima dihina. Benjamin pengen buktiin kalau dia itu siapa-siapa. Ingat nggak pas dia balik lagi ke server BND? Ternyata dia diam-diam nyuri data rahasia yang dienkripsi buat dikirim langsung ke Mr. X. Niatnya sih mau pamer, tapi tindakan ini justru mengubah peretasan luker-luker mereka menjadi kriminalitas tingkat tinggi yang bikin Hana makin pusing kepala Barbie. Makin tegang, kayak kabel PLN nih ceritanya. Si Hana akhirnya sadar kalau Benjamin bukan bocah ingusan. Soalnya ahli IT di sana melongo pas tahu sistem super canggih. Mereka jebol cuma dalam waktu 2 menit 23 detik. Rekor dunia, itu mah. Pagi harinya, Benjamin bangun dalam kondisi rumah sudah diserbu teman-temannya. Belum juga ngopi, dia sudah adu mulut sama Max. Tiba-tiba ada berita duka. Krypton, anggota geng Friends, tewas mengenaskan. Usut punya usut, Krypton itu ternyata intel yang nyamar. Gara-gara data rahasia yang dicuri Benjamin kemarin dikirim ke Mr. X, kedoksi intel pun terbongkar. Ya wassalam. Langsung diberesin sama sindikat Rusia. Teman-teman Benjamin langsung mencak-mencak, alias marah besar. Lu ngambil apaan sih, Min? Kok jadi makin runyam begini? Benjamin pun jujur kalau dia cuma mau pembuktian biar diakui Mr. X. Sialnya, mereka baru sadar kalau Mr. X itu ternyata anggota keempat geng Friends. Gara-gara itu, Clay sekarang dituduh jadi pembunuh Krypton sama pihak Urapol. Hana pun terancam dipecat karena kecolongan. Benjamin yang merasa berdosa akhirnya pasang badan. Dia berencana membongkar kedok Mr. X biar Clay nggak jadi tumbal penjara. Di tengah kekacauan, Mary datang ke rumah dengan wajah khawatir lihat Benjamin yang remuk redam. Benjamin yang sudah parno setengah mati malah mengusir Mary karena takut ada agen rahasia yang mengintai. Kasihan si Mary, niatnya perhatian malah kena semprot. Demi keamanan, mereka kabur ke perpustakaan umum buat ngeretas. Benjamin pakai nama samaran, Who Am I buat ngecat Mr. X. Ajaibnya, Mr. X ngajak ngobrol lewat jalur pribadi. Si Mr. X sih, ini licik. Dia mau klaim melakukan misi gila lagi kalau mau gabung. Pas lagi asik unduh data, Intel sudah ngepung perpustakaan. Mereka pun pencar lari, menyelamatkan diri masing-masing. Alter, wo warst du denn? Sie senden jemand anderen aus Den Haag. Was wollte MRX? Benjamin akhirnya menemui Hana dan cerita kalau Mr. X mau menyusupkan virus ke sistem Urapol. Dia janji bakal jebak Mr. X asalkan Clay dimaafkan. Sebelum beraksi, Max minta maaf ke Benjamin sambil curhat kalau dia sebenarnya cuma modal tampang doang, tapi nggak bisa ngoding. Biar jejak mereka hilang total, rumah Simbah pun dibakar sampai rata dengan tanah. Waduh, Simbah kalau pulang dari rumah sakit bisa langsung kena serangan jantung lagi. Itu Lur lihat rumahnya. Sudah jadi arang, mereka pun meluncur ke kantor Urapol. Kali ini keamanannya ketat luar biasa, nggak mempan pakai cara lama. Masuk lewat saluran air pun gagal total. Malah tangan Max bolong kena paku. Apes banget. Apes banget, karena sudah mentok, Benjamin nekat berangkat sendirian. Pas teman-temannya lagi mendengkur di hotel, dia modal nekat nemu kartu tamu yang jatuh.
pakai jurus rekayasa sosial alias akting ala Mak. Dia membohongi satpam dengan alasan mau ambil dompet yang ketinggalan pas kunjungan sekolah. Bismillah, modal tampang polos, semoga nggak keciduk. Wah, Benjamin makin berani nih lur, modal kartu tamu doang. Apa bisa bobol Urapol, yang penjagaannya kayak penjara nuklir. Benjamin masih berusaha meyakinkan Pak Security biar bisa masuk ke Urapol. Awalnya ditolak menta-menta, tapi Benjamin pakai jurus acting anak broken home yang dompetnya hilang. Karena nggak tega, Pak Security yang hatinya selembut sutra itu akhirnya bolehin. Benjamin masuk selama 2 menit. Waktu segitu sudah lebih dari cukup buat Benjamin pasang alat penyadap canggih. Dia pun menjebak Mr. X dengan virus Trojan yang sudah dimodifikasi. Identischen Kennung parallel schaltete. Könnte ich auf seinen Laptop zugreifen. Sialnya, Mr. X lebih licik. Bukannya Mr. X yang ketahuan, malah Benjamin yang kelacak datanya. Benjamin kalah telak dan nyaris tamat di tangan sindikat Rusia. Drama hotel dan luka imajinasi Benjamin lari balik ke hotel. Tapi alangkah kagetnya, dia melihat Max, Stefan, dan Paul sudah kaku jadi mayat. Di saat dia lagi meratapi nasib, Mari datang memberikan ciuman penyemangat. Ja, ich bin gekommen. Oskar hat erzählt, das war... Ich habe gesagt, du... Guck mal. Du kannst überall hin und willst nachgucken. Benjamin pun curhat panjang lebar ke Hannah di masa sekarang. Dia pengen dapat identitas baru lewat program perlindungan saksi sebagai imbalan membongkar. Mr. X Hannah yang sudah mulai simpati, akhirnya kasih Benjamin kesempatan. Benjamin menyerang harga diri Mr. X di Darknet, memfitnahnya sebagai mata-mata pemerintah. Mr. X, yang emosian, akhirnya kepancing keluar dan boom. Ketahuan kalau nama aslinya Sean, bocah 19 tahun yang sudah bikin geger dunia. Pas Benjamin mau dapat identitas baru, Hannah mulai merasa ada yang ganjil luar biasa. Dia cek rumah nenek Benjamin, ternyata rumahnya utuh, nggak kebakar. Hannah juga nemu obat Ritalin di sana. Dia pun tanya ke dokter dan Mari. Hasilnya bikin shock. Mari bahkan nggak kenal akrab sama Benjamin. Sparsam des BKA. Er hat zur Aussage gebracht. Niemals freiwillig treffen. Dokter bilang ibu Benjamin dulu punya penyakit kepribadian ganda dengan 4 karakter berbeda. Hannah langsung menyimpulkan kalau Max, Stefan, dan Paul itu cuma halusinasi Benjamin doang. Luka paku di tangan Benjamin, dia sendiri yang nusuk. Kunci mobil curian, dia sendiri yang pegang. Benjamin pun divonis gangguan mental dan gak bisa dapat perlindungan saksi karena merasa iba. Hannah akhirnya melepaskan Benjamin secara diam-diam. Dia suruh Benjamin kabur dan menghapus identitasnya sendiri dalam waktu 5 menit. Hannah mikir, Benjamin kan cuma bocah penyendiri yang sakit. Kasihan kalau mati diburu Rusia. Warte. Tapi, tunggu dulu lur. Pas Benjamin sudah di atas kapal, dengan rambut pirang barunya, muncullah 3 temannya. Max, Stefan, dan Paul. Ternyata mereka beneran ada, dan masih hidup. Ini adalah rekayasa sosial tingkat dewa. Benjamin sengaja akting gila, sengaja nusuk tangan sendiri, dan sengaja naruh botol obat, biar Hannah menyimpulkan kalau teman-temannya itu imajinasi. Kein System ist unhackbar. Vorne. Gib mir die Informationen Stück. Und sie darf sich nicht manipuliert fühlen. Das. Kenapa? Biar polisi berhenti nyari ketiga temannya. Karena dianggap nggak nyata. Dan membiarkan Benjamin bebas tanpa pengawasan karena dianggap orang sakit.
Sekarang, mereka berempat resmi menjadi orang yang tidak terlihat di dunia nyata maupun maya. Jenius banget kan, Lur? Mereka berhasil nipu Europol mentah-mentah, pakai trik sulap, pengalihan fokus. Gimana, Lur? Otak masih aman atau sudah berasap? Film ini memang juara banget, bikin kita mikir keras sampai akhir. Kalau kamu suka rekap yang model begini, jangan lupa mampir lagi ya. Matur suwun. Wassalamualaikum.